Selamat datang di perkuliahan rekayasa perangkat lunak. Sekarang kita sudah masuk ke pertemuan ketiga dan masih membahas tentang proses perangkat lunak. Nah, untuk topik di materi ini tentang proses perangkat lunak itu kan ada 4, ini sudah saya tampilkan minggu lalu, dan kita sudah membahas terkait dengan yang poin pertama, yaitu model proses perangkat lunak. Nah, pada pertemuan kali ini itu akan lanjut ke pembahasan tentang aktivitas proses, bagaimana memandang terkait dengan perubahan kebutuhan dan rancangan pada perangkat lunak, dan terkait dengan rational unified process, sebuah proses perangkat lunak modern. Kita lanjut ke Oke, kita lanjut. Nah, aktivitas proses ini sebenarnya sudah saya singgung di beberapa pertemuan sebelumnya. Jadi di dalam model proses perangkat lunak itu kan ada beberapa tahapan. Tahapan inilah yang disebut dengan aktivitas proses. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan secara rinci setiap aktivitas proses tersebut. Nah, ini kan ada menspesifikasikan kebutuhan, ada merancang, ada implementasi, dan menguji. Nah, itu untuk aktivitas proses yang akan dibahas di sini, ada spesifikasi, kemudian ada tahap pengembangan, di mana di dalam tahap pengembangan itu ada proses perancangan dan implementasi, kemudian ada proses validasi sama proses evolusi. Jadi, secara garis besar, model-model proses perangkat lunak yang ada itu pasti terdiri dari ada 4 aktivitas proses ini. Nah, kemudian di dalam model proses perangkat lunak itu sendiri, nah untuk setiap aktivitas itu ada cara-cara berbeda untuk melaksanakan aktivitas tersebut. Jadi misalnya di spesifikasi itu untuk proses spesifikasi itu apa saja yang harus dilakukan untuk proses ini. Nah, di tahap pengembangan itu apa saja yang harus dilakukan. Nah, ini akan berbeda-beda. Tergantung apa? Tergantung dari tipe perangkat lunak yang akan dikembangkan. Jadi ini menentukan apa yang harus dilakukan di setiap aktivitas proses. Kemudian akan tergantung sama orang yang terlibat dalam pengembangan. Jadi di dalam tim pengembangnya itu juga berpengaruh terhadap aktivitas yang dilakukan. Kemudian cara setiap aktivitas dilakukan itu juga akan dipengaruhi sama struktur organisasi yang terlibat. Jadi struktur organisasi dari bisa dikatakan tim pengembangnya atau perusahaan yang akan mengembangkan perangkat lunak tersebut. Seperti itu. Jadi yang pertama ada spesifikasi perangkat lunak. Nah, spesifikasi perangkat lunak ini apa? Aktivitas ini apa? Ini adalah aktivitas untuk menentukan layanan atau bisa dikatakan fungsional atau dikatakan kebutuhan dari perangkat lunaknya itu akan seperti apa, dan kemudian menentukan juga batasan dari operasi perangkat lunak dan pengembangan sistemnya. Jadi bukan hanya dari batasan operasi apa saja yang harus dilakukan di perangkat lunak, tapi juga batasan terkait dengan pengembangan sistemnya seperti apa. Nah, batasan untuk pengembangan sistemnya bisa mencakup bahasa pemrograman apa yang akan digunakan, jadi hanya sebatas ke situ, ataupun database-nya seperti apa, dan seterusnya. Nah, itu proses menentukan itu semua ada di tahap spesifikasi. Kemudian ini dikatakan bahwa aktivitas menentukan spesifikasi perangkat lunak adalah aktivitas yang kritis. Salah satunya kenapa demikian? Karena kalau aktivitas ini menentukan spesifikasi perangkat lunak ini ada yang keliru, kemudian baru terdeteksinya di akhir, misalnya setelah dideploy itu untuk merubahnya sendiri itu prosesnya akan memakan waktu dan memakan biaya. Nah, kalau ada kesalahan di sini. Kemudian untuk proses ini sendiri, aktivitas ini dia luarannya, jadi setelah aktivitas ini dilakukan, nanti akan menghasilkan sebuah dokumen yang disebut dengan requirement document. Nah, requirement document ini adalah dokumen yang mencakup kebutuhan dari perangkat lunak yang akan dikembangkan atau spesifikasi perangkat lunaknya. Nah, untuk proses spesifikasi perangkat lunak, jadi proses spesifikasi perangkat lunak ini bisa juga disebut dengan requirement engineering atau rekayasa kebutuhan. Nah, di dalam proses aktivitas ini sendiri ada 4 hal yang dilakukan. Yang pertama adalah melakukan studi kelayakan.
Nah, studi kelayakan ini apa? Jadi di dalam tahap spesifikasi perangkat lunak dilakukan estimasi berapa kemudian biaya yang harus dikeluarkan untuk mengembangkan sistem tersebut. Nah, jadi estimasi implementasinya seperti apa, kemudian biayanya seperti apa. Kemudian untuk proses ini di studi kelayakan itu akan keluar nanti hasilnya bahwa apakah akan lanjut ke tahap analisis atau memang pengembangan sistem yang direncanakan akan dibuat itu tidak layak untuk diteruskan. Nah, jadi di sini analisanya di poin pertama. Kemudian setelah itu ada proses penentuan dan analisa kebutuhan. Jadi kalau setelah studi kelayakan ternyata dianalisis, oke, dari segi biaya dan implementasinya ini bisa diimplementasikan perangkat lunak yang akan dikembangkan, maka dilakukan pengumpulan informasi. Jadi penentuan dan analisis kebutuhan ini pengumpulan informasi untuk bisa menentukan kebutuhan sistem. Jadi pengumpulan informasinya dilakukan dengan observasi. Jadi tim namanya observasi ke sistem yang sedang berjalan di tempat sistem akan diterapkan, seperti itu. Jadi misalnya sistem akan dikembangkan sebuah sistem informasi rumah sakit. Nah, jadi pada tahap ini kalau memang ingin mengembangkan sistem informasi tersebut, jadi observasi ke rumah sakitnya langsung. Nah, bagaimana kemudian proses di rumah sakit itu berjalan. Kemudian apabila menggunakan sistemnya seperti apa yang digunakan. Nah, ini yang dimaksud dengan observasi sistem. Kemudian di tahap ini untuk mengumpulkan informasi itu dilakukan diskusi dengan pengguna dan pembeli perangkat lunak. Jadi pengguna sama pembeli perangkat lunak ini agak berbeda. Nah, misalnya tadi sistem informasi rumah sakit, penggunanya siapa? Ya penggunanya misalnya pegawai-pegawai di rumah sakit tersebut, dokter atau perawat. Nah, itu yang mungkin menggunakan sistem. Sedangkan pembeli perangkat lunaknya berarti si manajemen rumah sakitnya. Jadi orang yang misalnya pendiri rumah sakit atau misalnya pemegang kebijakan di pemilik rumah sakit tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan pembeli. Jadi diskusi dengan dua entitas ini, si penggunanya dan yang memesan perangkat lunak ini. Nah, kemudian ada analisis tugas. Analisis tugas ini dilihat tugas-tugas apa saja yang dijalankan di tempat sistem akan diterapkan. Nah, misalnya tadi di rumah sakit dilihat tugas-tugas apa saja yang dilaksanakan orang di sana. Kemudian, bisa juga kemudian untuk analisis tugas bisa menggunakan model sistem seperti itu. Jadi sistem dimodelkan untuk melakukan analisis kebutuhan. Nah, kemudian ada spesifikasi kebutuhan. Jadi dari informasi yang diperoleh di tahap 2 tadi, di penentuan sama analisis kebutuhan, itu dibuatlah spesifikasi kebutuhan. Jadi dikonversi menjadi dokumen kebutuhan sistem. Nanti ketemu, sistemnya harus punya fungsional apa saja. Nah, seperti itu. Kemudian atau bisa dikatakan fitur-fitur apa saja yang harus ada di dalam sistem yang akan dikembangkan. Nah, seperti itu. Dan misalnya mungkin setelah observasi tadi kalau ingin mengembangkan sistem informasi rumah sakit, berarti misalnya kalau dilihat di situ ada proses memberikan resep ke pasien. Nah, itu kemudian berarti sistemnya harus punya misalnya fitur untuk tadi menginputkan resep obat ke pasien, kemudian mungkin bisa terkoneksi ke bagian apotek dari rumah sakit. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu berarti hasil dari observasi, hasil dari tadi penentuan dan analisis kebutuhan itu kemudian dispesifikasikan apa yang harus ada di sistem. Nah, itu harus dituliskan dalam sebuah dokumen, namanya dokumen kebutuhan sistem. Kemudian di tahap keempat, setelah punya dokumen kebutuhan sistem, ada list-list apa saja yang harus ada di sistem, itu dilakukan validasi kebutuhan. Jadi di sini harus dilihat setelah menyusun kebutuhan sistem itu, apakah kebutuhan yang dituliskan itu realistis, apakah memang maksudnya bisa nanti diimplementasikan ke dalam sistem, bisa dikembangkan lah.
Kemudian dilihat juga konsistensinya, jadi jangan sampai ada satu kebutuhan yang tumpang tindih dengan kebutuhan lain, jadi tidak saling terkait atau mungkin bisa saling berlawanan seperti itu. Dan kemudian dilihat, divalidasi apakah semua kebutuhan sistem yang dituliskan dalam dokumen itu sudah lengkap mencakup memang yang diinginkan oleh sistem. Nah, kemudian di tahap ini kalau misalnya dirasa ada kebutuhan yang tidak realistis, ada yang tidak konsisten, atau misalnya masih kurang lengkap, atau mungkin ada yang perlu dihilangkan, nah itu dilakukan perbaikan dokumen kebutuhan sistem yang diperoleh di tahap 3. Nah, jadi kira-kira aktivitas requirement engineering ini atau spesifikasi perangkat lunak mencakup 4 tahap ini. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira kalau digambarkan dalam bentuk grafik, ini saya ambil grafik dari bukunya Pak Summerfield. Nah, kira-kira seperti pada slide 24 ini. Jadi yang sebelah sini itu adalah proses yang dilakukan. Kemudian untuk yang kotak ini adalah hasil yang diperoleh setelah melakukan proses tersebut. Jadi feasibility study ini adalah tadi studi kelayakan. Nanti proses studi kelayakan dapatnya ada laporan hasil studi kelayakan yang tadi apakah memang bisa diteruskan pengembangan sistem ke tahap analisis ataukah memang sistemnya misalnya tidak layak untuk dibuat atau tidak bisa dibuat lah seperti itu. Nah, setelah feasibility study ada tadi elisitasi kebutuhan sama analisis dan penentuan kebutuhan. Nah, kalau di tahap 24 ini, di slide 24 ini dikatakan ada elisitasi, jadi sama dengan penentuan kebutuhan. Nah, di penentuan sama analisis kebutuhan ini diperoleh pemodelan sistem. Jadi, model sistem yang akan dikembangkan itu seperti apa? Nah, sudah ada gambarannya seperti itu. Jadi informasi sistem yang akan dikembangkan seperti apa. Kemudian setelah itu sudah dapat informasi, sudah punya gambaran model sistemnya seperti apa, ya dispesifikasikan kebutuhan yang sistem yang akan dikembangkan. Nah, ini nanti akan menghasilkan dokumen yang disebut dengan dokumen kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem. Jadi dokumen kebutuhan ini tidak hanya mencakup kebutuhan sistemnya itu sendiri, tapi juga dibahasakan kebutuhan penggunanya seperti apa. Nah, kalau bahasa user requirement itu atau kebutuhan pengguna itu biasanya tidak terlalu teknis karena memang diperuntukkan nanti dibaca oleh penggunanya untuk dilihat apakah sudah mencakup semua keinginan dari penggunanya. Sedangkan kalau sistem requirement atau kebutuhan sistem itu bahasanya lebih teknis seperti itu. Nah, misalnya mungkin kalau untuk tadi, saya ambil contoh lagi sistem informasi rumah sakit, dituliskan kebutuhannya dia harus misalnya penyimpanannya seberapa, atau misalnya yang lebih spesifik lagi pengaksesan database-nya nanti seperti apa, atau penggunaan database-nya seperti apa, seperti itu. Jadi lebih rinci. Mungkin kalau yang kebutuhan pengguna misalnya di sistem nanti bisa dilakukan pendaftaran pasien secara online seperti itu. Nah, itu kan lebih bahasanya lebih umum. Nah, untuk lebih teknisnya, misalnya untuk implementasi pendaftaran online itu akan seperti apa prosesnya. Nah, itu didefinisikannya di requirement system. Kemudian ada requirement validation tadi, proses validasi kebutuhannya, apakah ada yang perlu dikurangi, apakah ada yang tidak konsisten, dan seterusnya. Nah, itu akan menghasilkan nanti dokumen kebutuhan. Nah, untuk setiap tahapnya ini, mungkin kalau tadi penjelasannya itu baru bisa terdengarnya seperti baru bisa melakukan proses yang satu setelah misalnya proses pendahulunya itu selesai. Tapi sebenarnya dalam implementasinya ini bisa saling beririsan, jadi bisa saling bolak-balik. Misalnya di requirement specification itu bisa setelah didapatkan masih ada yang misalnya informasi yang diperlukan untuk mendefinisikan kebutuhan dari sistem, itu bisa kembali lagi ke proses requirement elicitation dan analisis. Jadi bisa kembali lagi mengumpulkan informasi yang dirasa masih perlu diperlukan untuk mendefinisikan kebutuhan sistem dan seterusnya. Jadi ini prosesnya bisa saling beririsan. Nah, kemudian tahap kedua, aktivitas kedua di dalam model proses perangkat lunak itu ada tahap
desain dan implementasi perangkat lunak pengembangannya. Jadi ada 2 tahap di sini, ada perancangan sama implementasinya. Implementasi perangkat lunak ini bukan perangkat lunak yang diterapkan, tetapi sudah diterjemahkan dalam baris kode. Nah, di sini dikatakan konversi spesifikasi sistem yang sudah diperoleh pada aktivitas pertama itu dilakukan untuk menghasilkan executable system. Nah, untuk tahap ini itu ada sebenarnya pada umumnya ada 2 tahap untuk model proses apapun. Itu adalah merancang perangkat lunaknya. Itu nanti perancangannya bisa pakai ada gambaran model, nanti akan ada dijelaskan di mata kuliah ini. Kemudian tahap programming yang menuliskannya dalam bahasa program atau melakukan membangun programnya. Kemudian khusus untuk model proses yang incremental itu ada tambahan khusus untuk aktivitas ini, yaitu ada perbaikan spesifikasi perangkat lunak. Nah, kenapa ada tambahan ini? Jadi kalau penjelasan saya minggu lalu itu kan dikatakan bahwa setiap increment untuk tahap yang model proses yang sifatnya incremental, itu setiap incrementnya kan pengguna bisa memberikan masukan tentang increment yang sudah diuji cobakan. Nah, masukannya itu bisa perbaikan dari spesifikasi perangkat lunak. Nah, makanya di sini di tahap desain sama implementasi ini ada proses perbaikan spesifikasi perangkat lunak. Jadi khusus untuk yang menggunakan model proses incremental. Kemudian untuk perancangan, untuk proses desainnya atau perancangannya itu yang dilakukan adalah ada 4. Jadi ada perancangan struktur perangkat lunaknya seperti apa. Jadi secara garis besar perangkat lunaknya itu akan dibangun seperti apa. Mungkin kalau seperti bangunan itu kan ada struktur dari bangunan yang akan dibuat. Nah, itu biasanya dalam bentuk gambar yang menjelaskan, menampilkan keseluruhan dari bangunan tersebut. Nah, mungkin paling gampang maket seperti itu. Itu kan contoh dari bisa kelihatan struktur dari bangunannya seperti apa. Nah, itu kalau di pengembangan perangkat lunak juga ada penggambaran seperti itu. Nanti ada cara penggambarannya tertentu, nanti dijelaskan di perancangan arsitektur. Jadi ada struktur perangkat lunak, kemudian ada model data, jadi dirancang model datanya akan seperti apa. Nah, ini nanti mengarahnya ke implementasi basis datanya. Kemudian perancangan interface-nya. Nah, interface di sini bisa interface tampilan antar muka, bisa juga interface adalah bagaimana mengkoneksikan satu komponen di perangkat lunak dengan komponen lainnya. Kemudian ada tambahan kalau misalnya perangkat lunak yang dikembangkan ada implementasi algoritma tertentu, misalnya algoritma pencarian dan seterusnya. Nah, itu juga dirancang di tahap desain. Nah, algoritmanya akan seperti apa? Nah, kemudian untuk proses desain ini dia prosesnya iteratif dan tidak sekuensial, maksudnya tidak sekali jadi dalam satu perancangan, satu kali dirancang dan langsung selesai seperti itu, tapi bisa saja prosesnya iteratif, jadi dirancang dulu secara garis besar, nanti ditambahi detail-detail perancangannya. Nah, mungkin itu yang perlu diketahui secara umum tentang proses desain dan implementasi. Nah, kemudian untuk proses desain itu sendiri, di situ ada gambaran secara umumnya di slide 26. Mulai dari untuk tahap ini, dia inputannya seperti apa. Jadi untuk melakukan desain, apa saja yang menjadi inputan, apa saja yang harus diketahui misalnya, atau dipertimbangkan dalam proses desain. Kemudian ada aktivitas, jadi proses apa saja dalam perancangan ini yang dilakukan, kemudian output dari proses desain, apa yang dihasilkan dari proses desain ini. Nah, bisa dilihat di situ, di gambarnya, di slide 26, itu ada 3 inputan yang diperlukan untuk jadi pertimbangan tahap desain. Yang pertama adalah platform information, jadi informasi platform yang akan digunakan seperti apa. Platform ini bisa sistem informasi, sistem operasi, nanti sistem operasi apa yang akan digunakan atau tempat berjalan dari sistem ini, apakah dia berbasis mobile, apakah dia kemudian web, ataukah dia misalnya hanya diimplementasikan di sistem operasi berbasis Windows dan seterusnya. Nah, itu harus ada pengetahuan tentang ini. Kemudian harus punya juga requirement specification. Nah, ini yang dihasilkan dari aktivitas pertama di pemodelan di requirement engineering. Jadi sudah ada
gambaran spesifikasi kebutuhan sistemnya seperti apa. Kemudian yang ketiga ada data description. Jadi data-data yang terlibat di dalam sistem ini apa saja, data-data apa saja, baik itu data yang diolah, inputan data, ataupun data yang akan dihasilkan oleh sistem yang dikembangkan. Nah, jadi 3 ini inputannya. Dari inputan itu kemudian dilakukan proses perancangan. Yang dirancang adalah yang pertama arsitektur desain. Jadi merancang arsitektur ini tadi mencakup ke struktur perangkat lunaknya seperti apa. Jadi perancangan arsitekturalnya. Setelah itu interface design. Interface design ini adalah bukan ke arah perancangan antar muka perangkat lunak atau user interface, tapi antar muka antara komponen-komponen dalam sistem. Jadi bagaimana komponen dalam sistem itu saling berinteraksi. Nah, seperti itu. Kemudian ada perancangan komponennya seperti apa. Atau mungkin bahasa paling gampangnya biasanya komponen ini disebut dengan modul-modul dalam sistem. Nah, misalnya seperti ini. Jadi kalau dalam pengembangan sistem informasi di perbankan itu kan biasa dibagi atas modul-modul. Misalnya dibagi ada komponen untuk menangani saldo. Nah, seperti itu, jadi mengecek saldo, pengurangan saldo, dan seterusnya. Kemudian ada nanti terkait dengan transaksi penarikan. Nah, penarikan di tabungan. Kemudian ada transaksi penyetoran, misalnya ada transaksi kredit, dan seterusnya. Nah, ini misalnya untuk setiap transaksi tersebut akan dipecah-pecah menjadi komponen-komponen tersendiri. Nah, untuk kemudian nanti ini kan komponen yang tadi yang saya maksud itu bisa saling berinteraksi satu sama lain pada saat sistem perbankan digunakan. Nah, untuk interaksinya tersebut, dirancanglah di sini, di interface design. Jadi bagaimana nanti misalnya dari komponen untuk transaksi penarikan itu kan otomatis harus terhubung ke transaksi misalnya pengecekan saldo, karena kalau penarikan otomatis saldonya akan berkurang. Nah, ini dijabarkan bagaimana kemudian nanti saling terhubung atau berkomunikasi antar komponen ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu ada perancangan database-nya. Nah, ini mungkin sudah dapat di mata kuliah terkait dengan perancangan basis data. Jadi, salah satu yang bisa digunakan adalah model IRD. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu outputnya seperti apa? Nah, outputnya adalah 4 ini. Jadi, arsitektur sistemnya sudah ada, hasil rancangannya, spesifikasi database-nya seperti apa. Nah, biasanya kalau di perancangan database sudah kelihatan tabel yang akan dibuat seperti apa, kemudian database yang diperlukan berapa, kemudian untuk setiap tabel atributnya apa saja. Nah, itu ada di database specification. Nah, ini implementasinya biasanya pakai Entity Relationship Diagram atau IRD. Kemudian ada interface specification, kemudian ada component specification. Nah, komponen specification ini nanti di situ dijabarkan untuk satu komponen itu apa saja yang harus dicakup atau fungsional apa saja yang ada masuk ke dalam komponen tersebut. Jadi lebih detail. Misalnya tadi untuk yang perbankan, contohnya untuk komponen menangani transaksi penarikan. Nah, paling gampang metode apa saja yang harus ada di dalam atau fungsi apa saja nanti pada saat ditranslasikan dalam bentuk kode program, berapa fungsi yang akan digunakan, kemudian mungkin variabel-variabel yang ada di dalam program tersebut, di dalam komponen tersebut apa saja. Nah, itu diidentifikasi seperti itu. Nah, kalau dia pengembangannya dalam bentuk objek oriented, berarti mungkin kelasnya berapa, untuk setiap kelas berapa metode yang harus ada di dalam kelas tersebut, dan seterusnya. Nah, jadi lebih spesifik ke satu komponen. Kemudian untuk aktivitas perancangan, nah ini tadi penjelasannya, nanti bisa dilihat di situ yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, kemudian untuk aktivitas perancangan, ada tadi kan perancangan selain maksudnya ini aktivitas implementasi. Nah, tadi kan sudah ada aktivitas perancangan, apa saja yang dilakukan, kemudian di aktivitas implementasinya. Nah, itu kan kalau aktivitas implementasi itu penekannya ke programming, jadi menerjemahkan tadi spesifikasi ke dalam bahasa pemrograman. Nah, untuk aktivitas programming ini sendiri sebenarnya tidak ada aturan khusus. Biasanya ini tergantung dari si programmer yang mengkodekan sistem atau yang mengimplementasikan sistem. Nah, ada kemudian programmer yang mulai membangun dari komponen yang
mudah dipahami. Yang sudah dipahami mungkin sudah pernah mengembangkan komponen serupa sebelumnya, baru kemudian yang kurang difahami. Ada juga yang kebalikannya, jadi dia memulai dari komponen yang kurang dia pahami, kemudian baru ke komponen yang difahami. Nah, misalnya mungkin lebih paham alur prosedurnya yang tadi untuk komponen menangani pengecekan saldo, nah baru dikembang. Itu dulu yang dibuat, baru misalnya mungkin yang paling terakhir terkait dengan komponen kredit. Nah, misalnya itu yang kurang difahami baru nanti dikembangkan paling terakhir. Atau mungkin ada juga programmer yang mulai dari yang kurang difahami alur logikanya. Nah, seperti itu. Kemudian terkait dengan mendefinisikan data. Nah, ada juga programmer yang mulai dari mendefinisikan data apa saja yang ditangani di dalam komponen yang dikembangkan. Jadi atau aplikasi yang dikembangkan. Kemudian kalau dia sudah tahu datanya apa, nah itu bisa jadi acuan dalam pengembangan program. Jadi bisa juga memang seperti ini. Ataupun sebaliknya ada yang mengembangkan programnya dulu tanpa misalnya nanti acuan datanya, pengembangan misalnya datanya seperti apa itu dikerjakan belakangan. Nah, jadi ini tergantung dari preferensi programmernya. Tetapi di dalam tahap implementasi ini itu pasti ada tahap debugging. Nah, tahap debugging ini sama dengan kita buat program, kemudian dijalankan, ketemu error, kemudian diperbaiki errornya. Nah, itu yang disebut dengan tahap debugging. Oke, kita lanjut ke aktivitas selanjutnya, ada aktivitas validasi perangkat lunak. Jadi, ini paling gampangnya disebut aktivitas pengujian dari perangkat lunak tersebut. Nah, ini secara garis besar ada dua, jadi ada verifikasi sama ada validasi. Kalau verifikasi ini sebenarnya pengecekan bagaimana tahap pengembangannya, apakah sudah perangkat lunak yang dikembangkan itu sudah dikembangkan dengan cara yang benar. Nah, kalau validasi ini lebih ke kebutuhan perangkat lunaknya. Kebutuhan penggunanya, apakah memang perangkat lunak yang dikembangkan itu sudah sesuai dengan kebutuhan atau keinginan dari penggunanya itu sendiri. Nah, ini dilakukan dua-dua di tahap validasi. Nah, untuk melakukan validasi biasanya dilakukan simulasi sistem dengan memberikan inputan tertentu atau dummy input. Seperti itu. Nah, kemudian untuk tahap pengujian, itu adalah yang diuji akan seperti ini, diuji per komponen dulu. Jadi satu komponen diuji, misalnya diuji yang tadi, kalau contohnya perbankan, komponen untuk mengecek saldo diuji dulu apakah memang bisa untuk penarikan, komponen untuk transaksi penarikan, transaksi penyetoran, komponen untuk misalnya transaksi yang menangani proses kredit dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada integrasi sistem. Nah, integrasi sistem ini pengujian kalau komponen itu saling berinteraksi. Nah, misalnya penarikan, jadi tidak hanya penarikan saja, tapi misalnya penarikan digabungkan dengan komponen pengecekan saldo. Jadi apakah memang setelah penarikan di komponen pengecekan saldo itu sudah sesuai. Nah, seperti itu. Jadi ini integrasi sistem, jadi integrasi antar komponen ini dicek. Kemudian ada pengujian ini di tahap ini juga nanti selain diberikan input tertentu, nanti juga dilakukan pengujian untuk data pelanggan yang real, jadi bukan pakai data dummy saja. Nah, seperti itu. Selanjutnya di tahap pengujian itu ada beberapa tahap yang dilakukan. Jadi di aktivitas validasi ini pertama ada development testing, jadi pengujian komponennya, ini tadi yang saya jabarkan, yang diuji bisa fungsi, bisa objek, bisa kelas di dalam baris-baris kode yang diimplementasikan tentu saja. Kemudian ada sistem testing, pengujian secara seluruh sistem, jadi komponennya sudah saling digabungkan. Kemudian ada acceptance testing. Nah, diuji dengan data pelanggan yang data real. Jadi nama pengujiannya namanya acceptance testing. Nah, untuk testing ini mungkin ada yang familiar dengan istilah ini. Jadi ada pengujian alfa atau pengujian beta. Kalau alpha testing itu biasanya pengujiannya ada masih di lingkungan tim pengembang, kemudian nanti pengguna-pengguna itu beberapa mungkin pengguna yang mewakili pengguna sesungguhnya itu diminta untuk menggunakan sistem untuk menguji sistem tersebut.
Nah, kalau beta testing pengujiannya lebih luas. Jadi sistem itu istilahnya dikirimkan ke pelanggan-pelanggan yang beberapa pelanggan atau beberapa potensi pelanggan yang mungkin menggunakan sistem, kemudian diuji, kemudian diberikan masukan tentang hasil pengujian yang dilakukan. Nah, untuk beta testing ini biasanya hasilnya apakah kemudian masih lanjut ke beta testing karena ada beberapa perbaikan yang penting, atau misalnya setelah beta testing hasilnya baik dan kemudian sistemnya di-deploy atau siap digunakan di lingkungan yang sebenarnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk tahap pengujian bisa dilihat di gambarnya di slide 31. Jadi mulai dari komponen testing, setelah di setiap komponen diuji secara keseluruhan di sistem testing, baru di acceptance testing. Nah, ini pengujiannya bisa dilakukan secara berulang. Jadi tidak kemudian acceptance testing selesai, kemudian sudah tidak ada pengujian. Jadi tergantung dari hasil acceptance testing. Misalnya dari situ ada fungsional yang sebenarnya tidak terlalu memenuhi kebutuhan pengguna, maka dirubah lagi. Nah, setelah dirubah mungkin komponen yang diubah itu harus diuji lagi. Kemudian diuji integrasinya dan seterusnya. Sampai dirasa bahwa pengujiannya sudah cukup dan perangkat lunak siap di-deploy ke lingkungan sebenarnya. Untuk testing pada plan driven, jadi khusus untuk proses pengujian yang menggunakan model proses plan driven. Kalau plan driven kan itu yang kemarin saya jelaskan itu lebih spesifik, harus terjadwal dengan baik. Nah, itu pengujiannya bisa dilihat tahapnya di slide 32. Jadi bahkan di tiap tahapnya itu ada pengujian di situ. Jadi di requirement specification-nya itu sudah dilakukan pengujian acceptance test plan. Jadi sudah dibuat test plan untuk acceptance-nya di tahap spesifikasi juga sudah dirancang. Jadi sudah dirancang pengujiannya sebelum benar-benar sistemnya mulai dibuat. Nah, seperti itu. Kemudian tahap terakhir, aktivitas terakhir itu ada evolusi perangkat lunak. Jadi evolusi perangkat lunak tadi perubahan kebutuhan karena perubahan situasi kerja. Jadi situasi kerja ini bisa perubahan dari manajemen atau perubahan dari misalnya ada penerapan teknologi baru sehingga mengharuskan perangkat lunak itu berubah atau berevolusi. Nah, untuk tahapnya itu bisa dilihat di diagram 33, halaman 33. Itu dimulai dari sama, sebenarnya ini hampir mirip dengan tahap pengembangan perangkat lunak yang baru. Jadi tahap evolusinya mulai dari mendefinisikan requirement, kemudian nah ini kalau evolusi itu kan berarti perangkat lunaknya sudah ada. Nah, itu dilakukan penilaian terhadap perangkat lunak yang sudah ada. Nah, apa yang perlu ditambahkan, apa yang misalnya perlu dikurangi, apa yang perlu diubah dari perangkat lunak yang sudah ada. Kemudian tahap pengajuan perubahannya seperti apa. Di tahap ini nanti dievaluasi apakah memang perubahannya itu perlu atau tidak. Kemudian tahap selanjutnya adalah memodifikasi sistem sesuai dengan tadi perubahan kebutuhan. Nah, seperti ini, jadi tahapnya berulang untuk evolusi perangkat lunak. Nah, ini pada tahap di modify system sebenarnya ini ada beberapa keputusan yang bisa diambil. Bisa benar-benar mengembangkan sistem yang baru di sini, atau misalnya tadi menggunakan sistem yang ada. Jadi mungkin kalau perubahan kebutuhan, perubahan sistemnya itu sangat mendasar dan mungkin biayanya bisa saja lebih besar dibandingkan mengembangkan sistem yang baru, jadi kemungkinannya bisa saja dipilih mengembangkan sistem yang baru daripada mengubah sistem yang sudah ada. Nah, kemudian kita lanjut. Jadi tadi sudah ada pembahasan tentang 4 aktivitas dasar dari proses sistem, mulai dari pendefinisian kebutuhan atau requirement engineering sampai dengan evolusi perangkat lunak. Jadi mudah-mudahan sudah ada gambaran di setiap aktivitas proses apa saja yang dilakukan. Nah, kemudian kita bahas terkait dengan penanganan perubahan. Jadi sangat tidak mungkin sebuah sistem atau perangkat lunak yang dikembangkan itu tidak mengalami perubahan, khususnya perubahan kebutuhan. Nah, karena apa? Tadi ada 2 faktor, jadi perubahan manajemennya, perubahan mungkin sistem kerja di dalam perusahaan tempat perangkat lunak diimplementasikan, seperti itu.
atau organisasi ataupun tadi adanya teknologi baru. Nah, dua faktor ini yang biasanya memicu perubahan dari sistem, jadi di lingkungan penerapan. Nah, untuk penanganan perubahan itu apa yang dilakukan? Nah, tadi sudah ada gambaran, perlu adanya analisis kebutuhan lagi, tentu saja identifikasi kebutuhan yang berubah apa, kemudian dilakukan pengujian kembali pada sistem. Jadi ini seperti dengan proses pengembangan perangkat lunak di awal, seperti itu. Nah, karena prosesnya seperti ini, tentu saja biaya yang dibutuhkan itu bahkan mungkin bisa lebih besar dari tadi biaya pengembangan awal. Nah, oleh karena itu, untuk menekan biaya perubahan ini, jadi perubahan perangkat lunak, biasanya ada dua hal yang dilakukan. Yang pertama, menghindari perubahan yang signifikan. Jadi, jangan sampai misalnya yang paling penting di perangkat lunak tersebut. Nah, itu yang berubah. Misalnya kalau biasanya perubahan yang penting itu adalah bisa saja merubah seluruh struktur perangkat lunak. Jadi hampir semua struktur perangkat lunak berubah. Karena mungkin perubahan tersebut saling terkait dengan semua fungsi di perangkat lunak. Seperti itu. Nah, kemudian, ini untuk menghindari perubahan yang signifikan, itu biasanya solusinya adalah pembuatan prototipe perangkat lunak. Jadi kalau pembuatan prototipe perangkat lunak ini nanti sudah ada gambaran, jadi pengguna bisa langsung menggunakan sistemnya lewat prototipe, jadi punya gambaran kebutuhan yang diinginkan itu seperti apa. Karena biasanya kalau penggunanya juga ditanya ingin perangkat lunak seperti apa, hanya ditanya seperti itu saja tanpa pernah melihat misalnya bayangan dari sistem yang akan dikembangkan, itu juga bingung memaparkan kebutuhannya terhadap perangkat lunak itu apa saja. Jadi perlu kalau ada prototipe yang sudah dilihat, dicobakan, nah itu bisa lebih mudah mendefinisikan kebutuhannya dengan benar sehingga tadi menghindari perubahan kebutuhan yang memang signifikan. Kemudian yang kedua ada toleransi terhadap perubahan. Jadi ya tidak apa-apa ada perubahan, tapi jangan kemudian perubahan yang misalnya memakan biaya yang banyak, atau misalnya perubahannya nanti ketemu di tahap-tahap akhir. Nah, misalnya sudah tahap testing baru ketahuan perlu ada perubahan kebutuhan, ini kan harus kembali lagi ke tahap awal, ke tahap perubahan kebutuhan, kemudian didesain lagi dan seterusnya. Nah, ini kan tentu saja membutuhkan biaya yang banyak. Jadi harus ini dia toleransi terhadap perubahan. Nah, ini biasanya diakomodir di proses increment. Jadi incremental development bisa kemudian menangani toleransi perubahan ini. Itu tadi, jadi solusinya seperti apa untuk perubahan kebutuhan sistem ini. Jadi solusinya bisa lewat sistem prototyping, tadi saya sudah jelaskan. Nanti sistem prototypingnya diterapkan di aktivitas analisis kebutuhan dan kemudian di perancangan. Jadi bisa dilihat kebutuhan penggunanya, kemudian di tahap perancangan sistem. Kemudian untuk incremental delivery ini juga jadi solusi di mana increment system diberikan ke pengguna untuk dicoba dan diulas. Jadi bisa menangani dua masalah ini sebenarnya untuk incremental. Bisa menghindari perubahan yang signifikan sama toleransi perubahan. Nah, kenapa dikatakan bahwa bisa menekan biaya atau toleransi kebutuhan untuk incremental delivery ini? Jadi kan saya sudah jelaskan bahwa untuk increment itu, untuk satu increment itu kan biasanya dimulai dari mengimplementasikan fungsi yang paling penting atau yang paling kritis di dalam sistem, seperti itu. Jadi kalau dia pertama kali sudah diimplementasikan dan penggunanya sudah menggunakan secara langsung, nah itu tentu saja sudah ada bayangan apakah kebutuhannya terpenuhi atau tidak. Kalau misalnya tidak terpenuhi, bisa cepat langsung bisa langsung dirubah sebelum kemudian sistem yang dikembangkan sudah besar, jadi sudah mencakup banyak fungsi. Jadi bisa dicoba dan diberikan feedback dan diperbaiki increment tersebut. Ini dikatakan dia bisa menekan biaya. Nah, untuk proses prototyping bisa dilihat di slide 36. Prototype itu apa? Kalau paling gampangnya prototype itu model yang bisa dilihat. Jadi misalnya mungkin kalau kita misalnya pengembangan
rumah tadi misalnya yang tadi contohnya ada prototipe rumahnya dulu seperti apa, baru kelihatan. Nah, sama dengan sistem, jadi bisa dikembangkan prototipenya dulu untuk dicobakan sebelum kemudian dikembangkan perangkat lunak yang sesungguhnya. Penggunaan prototipe ini bisa dilakukan di dua aktivitas proses yang ada, yaitu proses rekayasa kebutuhan, itu untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna, dan kemudian di tahap proses perancangan sistem. Jadi prototipe yang dikembangkan bisa berupa mock-up, seperti itu. Nah, untuk tahapan dari pengembangan prototipe itu bisa dilihat di gambar di slide 36, mulai dari menentukan dulu tujuan dari pengembangan prototipenya apa. Jadi apakah tujuan pengembangannya untuk mengidentifikasi kebutuhan, ataukah untuk mengidentifikasi user interface dari sistem. Nah, ini prototipe yang dikembangkan tentu saja akan beda untuk tujuan yang berbeda. Seperti itu. Kemudian ada mendefinisikan fungsionalitas apa saja yang ada di prototipe. Karena di prototipe biasanya pada saat dikembangkan itu tidak semuanya kemudian fungsional sistem dimasukkan ke dalam. Biasanya yang dimasukkan itu yang penting-penting saja, yang penting bisa cepat di-deliver ke penggunanya dan bisa cepat dapat feedback-nya, seperti itu. Kemudian setelah dapat fungsionalitas apa yang penting, nah itu nanti dihasilkan dari outline definition, jadi dituliskan fungsional apa saja yang harus dicakup, kemudian dikembangkan prototipenya, baru dievaluasi prototipenya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk incremental delivery, caranya seperti apa? Nah, itu caranya adalah beberapa increment akan diberikan ke pelanggan dan diterapkan dalam lingkungan operasional sistem. Jadi di incremental delivery ini nanti akan ditentukan berapa increment yang akan dibuat, berapa kali increment yang akan dibuat, berapa versi, dan kemudian untuk setiap increment itu fungsional apa saja yang akan ditambahkan. Nah, seperti itu. Kemudian pada tahap ini pelanggan identifikasi layanan yang penting dan kurang penting. Jadi bisa kelihatan di incrementnya, yang kurang penting ya tidak usah dimasukkan. Kemudian kalau yang penting ya tentu saja dimasukkan di bagian awal-awal increment. Kemudian, nah untuk prosesnya bisa dilihat di situ gambarnya. Jadi didefinisikan kebutuhan apa saja yang harus ada di sistem. Kemudian setiap kebutuhan dimasukkan ke dalam increment. Misalnya kebutuhan yang paling pertama itu dimasukkan di increment yang paling pertama. Kemudian dibuat arsitekturnya, kemudian dibangun incrementnya, kemudian dilakukan validasi. Setelah divalidasi, diintegrasikan dengan increment lain atau ditambahkan fungsionalitasnya, kemudian divalidasi sistemnya secara keseluruhan ketika semua fungsional sudah masuk ke dalam sistem. Nah, seperti ini. Nah, itu tadi solusi untuk terkait dengan perubahan kebutuhan di sistem yang mungkin bisa saja memakan biaya yang lebih besar dan kemudian bisa saja mungkin prosesnya lebih rumit. Nah, jadi bisa melakukan dua hal tadi, bisa membangun prototipe untuk mengurangi kemungkinan kesalahan kebutuhan, kemudian bisa menggunakan metode increment. Nah, ini untuk tadi menangani terkait dengan biaya perubahan yang besar. Kemudian yang terakhir ada terkait dengan rasional model proses. Jadi rasional model proses ini dia model proses yang dikatakan lebih modern. Jadi kalau model-model proses yang dijelaskan sebelumnya itu sebenarnya lebih teknis, mungkin bisa dilihat di sisi lebih fokus di sisi pengembangan perangkat lunaknya. Nah, kalau rasional model proses ini model proses yang diajukan yang juga mempertimbangkan dari sisi bisnis. Nah, seperti itu. Jadi tidak melulu tentang teknis pengembangannya, tapi dilihat juga dari sisi bisnis. Nah, ini pemodelan proses yang menggunakan juga UML sebagai panduan. Jadi UML ini Unified Model Language, jadi adalah penggambaran pemodelan proses. Jadi bisa digunakan untuk memodelkan proses. Nah, pandangan rasional model proses ini mengacu ke UML. Kemudian
Nah, untuk model proses ini dia dibandingkan melihat hanya dari satu perspektif, tidak hanya dari perspektif teknis saja atau fase pemodelan aktivitas pemodelannya saja. Jadi rational model proses ini dia melihat dari sisi 3 perspektif. Jadi ada dinamis, ini mendefinisikan aktivitas di fase pemodelannya, kemudian ada statis, aktivitas di proses pengembangannya itu sendiri, dan kemudian ada di sisi praktek. Di sisi praktek ini ada penjelasan di model proses ini baiknya kemudian pada proses pengembangan apa saja yang harus dilakukan. Jadi seperti mungkin memberikan best practice atau tips trik dalam melakukan aktivitas proses pengembangan perangkat lunak. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat di sisi sudut pandang dinamis. Jadi kalau di sudut pandang dinamis untuk model proses ini dia melihat dari 4 sisi, 4 hal, yaitu dari proses inception. Jadi ini membuat kasus bisnis untuk proses untuk pengembangan perangkat lunak yang akan untuk perangkat lunak yang akan dikembangkan, dibuat kasus bisnis, kemudian diidentifikasi entitasnya. Entitas ini bisa orang yang akan menggunakan sistem, orang yang terlibat di sistem, ataupun sistem lain yang saling terkoneksi dengan sistem yang akan dikembangkan, dan melihat interaksi tersebut. Kemudian dievaluasi kontribusi sistem terhadap entitas yang didefinisikan. Apakah memang jika sistem dikembangkan itu punya kontribusi yang maksimal atau yang baik terhadap misalnya bisnis yang ada. Kalau memang tidak terlalu signifikan, itu bisa proyeknya diteruskan atau dibatalkan. Kemudian ada tahap elaborasi. Di tahap elaborasi ini dia memahami domain masalah, kemudian menentukan framework sistemnya seperti apa, kemudian membuat perancangan proyek, kemudian menentukan resiko proyeknya. Nah, untuk hasil dari proses elaborasi ini adalah kebutuhan sistem didefinisikan di sini. Jadi, biasanya kebutuhan sistemnya digambarkan dalam diagram use case. Dia termasuk dalam diagram UML. Diagram use case itu biasanya diagram yang ada mencakup aktornya, siapa yang terlibat di sistem tersebut, kemudian untuk aktor tersebut apa saja yang bisa dilakukan di sistem yang dikembangkan. Mungkin kalau ada yang penasaran bisa di-search di Google use case diagram seperti apa, nanti bisa dapat gambarannya. Kemudian di sini ditentukan arsitektur sistem seperti apa dan rencana pengembangan sistemnya akan seperti apa. Kemudian ketiga di tahap konstruksi, di sini tahap perancangan dilakukan dan tahap programmingnya dilakukan serta pengujian. Nah, seperti itu. Kemudian hasil dari tahap construction ini adalah sistem yang dapat dijalankan beserta dengan dokumentasi dari sistem. Dokumentasinya bisa berupa panduan penggunaan oleh pelanggan. Kemudian ada transition. Di tahap transition ini bagaimana kemudian perangkat lunak yang sudah dikembangkan diimplementasikan di lingkungan tempat sistem yang akan diterapkan. Jadi di lingkungan realnya seperti apa. Jadi dipindahkan dari lingkungan pengembangan ke lingkungan implementasi sistem akan dilakukan. Nah, untuk dari sudut pandang statis, ada alur kerja atau tahap pengembangan yang bisa dijadikan acuan untuk model proses ini. Jadi yang pertama ada business modeling, pemodelan bisnisnya seperti apa, itu dituliskannya juga dengan diagram use case. Kemudian ada dilihat dari sisi requirement atau kebutuhannya, ini dilakukan pengidentifikasian aktor-aktor siapa saja yang akan menggunakan sistem. Jadi siapa saja, mungkin kalau yang tadi sistem informasi rumah sakit, siapa saja yang akan menggunakan sistem di situ, misalnya dicakup perawatnya, kemudian mungkin staf di bagian pendaftarannya, mungkin bisa sampai pasiennya mungkin menggunakan sistem. Nah, itu diidentifikasi di sini requirement. Kemudian yang digunakan untuk pemodelan ini menggunakan use case juga. Kemudian ada tahap analisis dan desain. Ini sama dengan tahap perancangan yang dilakukan di model proses lainnya, tahap implementasi. Nah, tahap implementasi ini bisa menggunakan automatic code generation. Jadi bisa dari gambaran perancangan atau rancangan UML-nya langsung diterjemahkan ke dalam baris program. Ini pakai tool tertentu. Kemudian ada pengujian, ada deployment. Jadi proses deployment ini produk yang dikembangkan sudah dipasang atau diinstal di lokasi tempat akan digunakan perangkat lunak yang dikembangkan.
Kemudian ada configuration dan change management, ada project management, sama environment. Nah, seperti itu. Kemudian dari sisi praktisnya itu ada beberapa best practice yang ditawarkan oleh model ini. Jadi ada 6 poin di situ. Yang pertama adalah disarankan ada development software iteratively. Jadi lebih baik pengembangannya dilakukan secara incremental sesuai dengan prioritas pengguna. Jadi tadi memanfaatkan paradigma model proses incremental seperti itu. Kemudian ada manage requirement. Jadi perlu dilakukan dokumentasi kebutuhan, kemudian didokumentasikan kalau kebutuhannya berubah, dan dicari tahu, dianalisa apakah memang perubahan kebutuhan itu perlu atau tidak. Nah, itu lebih baik. Kemudian ada use component based architecture. Jadi, komponen-komponen yang ada di perangkat lunak itu didasarkan atas arsitektur yang dikembangkan, yang dibuat, arsitektur sistem yang dibuat. Kemudian visually model software. Jadi lebih baik membuat pemodelan sistem secara visual, bisa menggunakan tadi model UML. Nanti model UML ini sebenarnya ada deskripsikan, dijabarkan di mata kuliah ini di tahap perancangan sistem. Nah, lebih spesifiknya akan dijelaskan di sana. Kemudian di verify software quality. Apakah di sini yang dilihat, lebih baik dilihat apakah perangkat lunak yang dikembangkan itu sudah memenuhi standar kualitas di organisasi yang akan diterapkan. Nah, seperti itu. Jadi tidak hanya pengujian berhasil atau tidaknya, tapi kualitas perangkat lunaknya juga dipertimbangkan. Kemudian ada control changes to software. Jadi untuk mengatur perubahan sistem itu perlu misalnya penggunaan tool-tool untuk perubahan perangkat lunak. Jadi ada prosedur perubahan perangkat lunaknya itu seperti apa, manajemen pengaturan perubahannya seperti apa, itu perlu didefinisikan atau bisa menggunakan tool yang mendukung hal ini. Seperti itu. Nah, inovasi dari model proses ini bisa dilihat mungkin di pemisahan fase-fasenya yang ada. Kemudian tadi ada dilihat dari 3 sudut pandang. Kemudian ada workflow yang tadi alur kerja. Kemudian yang lebih penting di sini mempertimbangkan penerapan perangkat lunak di lingkungan pengguna. Ada di dalam bagian proses pengembangan. Nah, kalau misalnya di model proses yang sebelum-sebelumnya dijelaskan itu tidak ada kemudian bagian yang memperhatikan ini penerapan perangkat lunak di lingkungan pengguna. Nah, untuk kesimpulan dari topik ini itu bisa dilihat di slide 42 dan slide 43. Jadi punya gambaran apa saja yang dicakup di pembahasan kali ini. Nah, saya kira cukup demikian untuk pembahasan terkait dengan model proses ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan dituliskan di Google Classroom-nya. Kemudian silakan juga dicek Google Classroom Karismanya. Di situ ada review yang harus kalian kerjakan.